Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Yulia Fernanda, kelas 11 IPS 1, absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. Tugas BNPB. 1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi secara adil dan serta. 2. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. 3. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 4. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana atau Satkorlak di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana atau Satlak PP di tingkat kabupaten atau kota yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. 3. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Fungsi PVMBG. 1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta rencana dan program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. 2. Pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, dan analisis risiko bencana geologi serta peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi. 3. Pembinaan jabatan fungsional pengamat gunung api. 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik dan analisis risiko bencana geologi serta peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi. 4. Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia atau PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Beberapa tujuannya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi PMI di berbagai tingkatan, baik sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam operasi penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta penyakit. 5. Departemen Kehutanan, Ditjen Pengendalian Kebakaran Hutan. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis evaluasi, bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Memiliki fungsi dalam hal kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. 1. Edukasi.
Edukasi adalah pemberian pengetahuan tentang strategi menghadapi bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga masyarakat diharapkan bisa mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Edukasi yang bisa diberikan dalam penanggulangan bencana adalah 1. Pengetahuan tentang proses mitigasi bencana alam yang terdiri dari kegiatan prabencana. 2. Kegiatan tanggap darurat. 3. Kegiatan pasca bencana. Setiap kegiatan atau proses tahapan itu diharapkan bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat agar ke depan ketika terjadi bencana bisa tahu bagaimana langkah yang harus dilakukan. 2. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Contoh, kearifan suku Mentawai atau Sumatera Barat dalam kegiatan perladangan tak kenal sistem tebas bakar karena mereka percaya akan menimbulkan kemarahan roh penjaga hutan. 3. Teknologi modern. Teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contoh, teknologi modifikasi cuaca yang telah sering diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Wujud partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan. 2. Memberikan usulan atau pendapat untuk mengurangi risiko bencana. 3. Peduli akan upaya untuk mengurangi risiko bencana. 4. Menunjukkan kesadaran bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama. 5. Ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana. 6. Menjaga berbagai upaya mitigasi bencana. 7. Aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana. Kewajiban setiap orang ada dalam penanggulangan bencana alam antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. 2. Memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana. 4. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.